pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Vitus dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan langka. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat beragam. Nah, sumber daya alam yang kita sebut SDA ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui biasanya terdiri dari berbagai barang tambang seperti minyak bumi, emas, berlian, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui biasanya terdiri dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Meskipun ada juga benda mati yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, di antaranya air dan angin. Namun anak-anak, meskipun hewan dan tumbuhan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, artinya dapat diperbanyak lagi, namun adanya eksploitasi besar-besaran membuat keberadaan sebagian tumbuhan dan hewan menjadi langka atau jumlahnya sedikit. Eksploitasi sendiri memiliki arti pemanfaatan. Eksploitasi besar-besaran artinya pemanfaatan secara berlebihan. Nah, seperti yang Pak Vitus sampaikan tadi, pemanfaatan hewan dan tumbuhan secara berlebihan mengakibatkan kepunahan sumber daya alam. Lalu kenapa manusia melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap hewan dan tumbuhan? Biasanya karena hewan dan tumbuhan ini diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menjalankan pelestarian sumber daya alam. Nah, dalam pelajaran kali ini yang akan kita bahas salah satunya adalah pelestarian hewan langka. Pelestarian hewan langka anak-anak itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi masyarakat. Apa itu? Sosialisasi berarti dari pihak pemerintah itu memberikan penjelasan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang yang pertama, berbagai hewan yang kondisinya sekarang menjadi langka. Yang kedua, sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi hewan-hewan langka tersebut dari perburuan. Sedangkan edukasi masyarakat artinya pihak pemerintah melalui lembaga sekolah dan lembaga-lembaga yang lain memberikan pendidikan, pemahaman kepada masyarakat bagaimana caranya untuk menjaga kelestarian hewan-hewan yang mulai langka tersebut. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu membuat penangkaran hewan langka. Penangkaran hewan langka artinya membuat tempat untuk mengembangbiakkan, menernakkan hewan-hewan langka tersebut. Yang ketiga, membuat undang-undang perburuan dan perdagangan hewan. Kalau tadi Pak Vitus sampaikan undang-undang tentang perlindungan hewan, di sini ditambah undang-undang perburuan dan perdagangan hewan. Jadi hewan-hewan langka itu dilindungi oleh undang-undang supaya tidak diburu, tidak ditangkap, dan juga tidak diperjualbelikan. Kemudian yang keempat, membuat in situ
Apa itu in situ? In situ adalah tempat perlindungan hewan langka atau tumbuhan langka yang letaknya berada di habitatnya sendiri. Contoh dari in situ adalah Suaka marga satwa, seperti di Pulau Komodo. Hewan komodo asalnya dari Pulau Komodo, maka pembuatan cagar alamnya juga tetap di pulau tersebut. Itu namanya in situ. Kemudian yang terakhir membuat ex situ. Ex situ itu tempat perlindungan hewan dan tumbuhan yang letaknya di luar habitat aslinya. Contohnya berbagai kebun binatang yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, di sini kalian bisa melihat beberapa contoh hewan yang sudah menjadi langka di Indonesia. Yang paling kiri adalah harimau Sumatera, yang tengah adalah tapir, yang paling kanan adalah komodo. Selanjutnya, yang paling kiri ini tokoh yang sering muncul dalam cerita, yaitu kancil. Kemudian yang tengah itu burung yang paling cantik di dunia, yaitu burung cendrawasih. Dan yang paling kanan adalah burung yang paling gagah yang menjadi lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda atau elang Jawa. Nah, anak-anak, demikian penjelasan materi tentang perlindungan hewan langka. Untuk contoh yang lebih lengkap tentang hewan-hewan langka dan tempat-tempat pelestariannya dapat kalian cari dari berbagai sumber, dari buku-buku yang ada ataupun dari internet. Demikian materi penjelasan dari Pak Vitus. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Dadah.